Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar dengan kita akan belajar materi VPS, yaitu Virtual Private Server, yang ada di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan yang dibahas di kelas 3 SMK ya. Eh, jadi sebelum lanjut ke materi, saya ada sedikit pengantar ini ya, pengantar yang akan saya pakai untuk menjelaskan VPS nantinya. Jadi ini saya punya sebuah topologi. Sebentar. Mungkin nggak kelihatan ya. Bisa ya. Jadi yang ini nggak kelihatan. Untuk yang nggak kelihatan, mungkin nanti bisa di skip. Jadi intinya di sini saya pengen jelasin bahwa saya sedang menggunakan sebuah PC untuk merekam ini ya, bikin screen recording ini. Dan ini PC-nya berada di sini, salah satu dari IP yang ada di sini, di blok kiri ini. Dan ini terhubung ke internet lewat sebuah router. Ini lewat switch dulu, switch, terus masuk ke sebuah router mikrotik tentunya. Dan router mikrotik ini terhubung ke internet. Jadi saya terhubung ke internet lewat sebuah router ini. Dan karena ini saya berbeda broadcast atau berbeda network, maka ceritanya ya, yang di sebelah kanan ini saya punya sebuah server. Jadi saya pengen pasang server di network yang ini, beda network sama yang saya pakai. Ini nanti bisa diakses dari lab sebelah dan sebelahnya lagi. Nah, ini saya zoom. Ini server ini nanti akan saya taruh di IP 192.168.100.28. Gateway-nya nanti titik 30. Jadi yang ada di sini, yang ada di router ini nanti titik 30. Netmax-nya adalah 27. Jadi nanti kalau saya pengen terhubung ke sini, karena saya pakai yang ada di sebelah sini, yang ada di kirinya router bukan di kanannya, ini jadi udah beda network. Ini nanti saya butuh router untuk terhubung, intinya gitu. Jadi butuh routing ya. Ini pengantarnya. Dan yang akan dibahas nanti adalah ini server yang ada di sini. Jadi saya itu punya sebuah server. Servernya ini server PC biasa sebenarnya, nggak yang mewah banget. Dan oke, ini nanti saya kasih lihat servernya. Terus untuk catatan ya, ini servernya sudah saya install OS Proxmox yang virtual environment. Jadi ini nanti akan saya pakai untuk membuat sebuah VPS. Jadi virtual private server. Jadi server virtual yang akan saya pakai sendiri. Jadi di dalam satu PC ini nanti akan ada PC-PC lain. Contoh-contoh ya, contoh. Misal ini kan satu PC. Jadi di dalam PC ini nanti akan ada ini virtual ya, virtual. Jadi virtual itu tidak nyata. Satu, misal ini satu. Ini virtual yang dua. Ini virtual yang dua. Ini virtual yang satu ya tadi. Dan ini jumlahnya berapa itu tergantung kalian, nggak ada batasan. Tapi nanti kalau misal aktif semua itu biasanya ada batasan. Batasannya adalah tergantung dari spek ini, spek si mesin atau PC yang saya pakai buat bikin virtual ini. Karena mesin virtual ini anggap aja PC virtual, jadi nggak nyata tapi itu emang beneran PC gitu. PC ini berada di dalam PC ini. Kalau kalian pernah pakai
VirtualBox atau VMware, konsepnya sama. Tapi bedanya ini nanti Proxmox itu saya jadikan OS. Saya pakai buat OS gitu. Bukan saya jadikan ya. Saya nggak yang bikin. Jadi Proxmox ini nanti bentuknya adalah OS, operating system. Kalau VirtualBox itu kan bentuknya software ya. VMware juga sama. Meskipun dari mereka itu ngeluarin yang versi OS juga tapi berbayar. Nah, ini nanti akan saya buat virtual mesin. Ini di sini virtual server ya. Anggap aja ini virtual 1. Saya kasih nama apa namanya? Server Debian misal. Aduh, mana ya? Jadi ini nanti yang server 1, saya bikin satu buah PC di dalam PC ini gitu. Bentuknya virtual, nggak nyata tapi ada ya. Ini nanti akan diinstal OS Debian dan dijadikan server gitu. Jadi ini server virtual. Kalau saya yang pakai sendiri berarti untuk saya gitu. Intinya ini private server gitu buat saya, dan ini nanti saya pakai di jaringan privat bukan jaringan publik. Kalau dipakai di jaringan publik bisa sih, bisa tergantung apa namanya konfigurasi kalian dan apakah kalian punya IP publik. Itu catatan ya, catatan. Oke, yang kedua nanti akan diinstal misal apa namanya diinstal server juga. Ini nanti dijadikan server juga, tapi diinstalnya adalah CentOS atau CentOS biasa orang nyebut ya. Ini yang kedua diinstal CentOS, yang tadi pertama diinstal Debian. Untuk Debiannya nanti mungkin difungsikan sebagai VoIP server aja lah. Terus yang kedua nanti difungsikan sebagai diinstal si panel gitu buat pembelajaran. Kurang tahu ya nanti apakah waktunya cukup atau enggak. Kemungkinan enggak cukup buat install CentOS atau Asteris. Kok CentOS? Buat install si panel atau Asteris gitu. Jadi itu pengenalannya kenapa ini dibahas, karena salah satunya kalau kalian tanya pemanfaatannya itu tergantung dari kalian. Kalau kalian punya ilmu, kalian mau manfaatin buat apa, jangan tanya ini udah dipakai buat apa aja gitu. Coba buat kalian itu bisa lebih inovatif. Terus kalau misal kalian tanya apakah ada selain Proxmox, jawabannya adalah ada. Sebenarnya banyak banget. Kalau misal kita cari ya Proxmox itu, Proxmox di Google, Proxmox di Google. Nah, di bagian bawah sebenarnya orang-orang itu juga nyari yang sama, yang mirip-mirip. Ini ada FreeNAS, ini juga sama. Ini OS. OS biasanya dipakai buat bikin network attached storage ya. Konsepnya juga sama, VMware. Sebenarnya kemarin saya nyoba install FreeNAS juga, tapi saya fungsikan seperti Google Cloud ya. Cloud Drive itu, yang Google Drive lah, Google Drive. Tapi masih gagal, masih error. Terus ini ada VMware S apa ya bacanya, SQ atau apa. Ini ada yang lain, ini banyak banget sebenarnya. Kalau misal kalian nyari nggak cuman ini. Open Visit kalau nggak salah ini ada juga sama. Terus ini pengenalan ya, ini pengenalan selain Proxmox. Dan kenapa saya membahasnya Proxmox, kenapa saya membahasnya itu ya, sebentar mana tadi. Nah, kenapa saya pakainya Proxmox dan kenapa saya membahas ini ya, karena kebetulan saya pakainya Proxmox. Kebetulan kemarin yang saya pegang pertama, saya install pertama adalah Proxmox, bukan FreeNAS. Apakah saya ada FreeNAS? Ada. Udah saya install tapi masih gagal ya. Nanti kita cek juga menunya ada apa aja. Sebelum itu ya, sekarang saya pengen bahas tentang apa namanya. Nih, saya pengen kasih lihat servernya. Jadi server ini nanti
saya nyalakan dan akan saya remote dari PC ini. Sebentar ya. Iya, betul ya. Wah, masuk itu. Halo. Kenapa, Sen? Ora, Pak. Guyon. Kenapa tuh, sama makan? Nah, itu ya. Jadi itu tadi adalah server yang saya pakai. Itu tadi server yang saya pakai, dan kalau kalian lihat tadi pas entah kelihatan entah enggak ya, saya enggak liatin kan. Ini pakai Droid Cam ya. Saya tadi nggak ngeliatin lah, intinya gitu. Terus itu tadi PC-nya nggak ada monitornya. Kenapa? Ya karena saya nggak fungsikan itu buat dipakai ngeklik sana sini, nggak. Cuman difungsikan sebagai server, dan nanti server tersebut itu di remote atau saya utak-atik lah. Saya utak-atik dari PC yang saya pakai ini. Apakah bisa dari PC yang lain? Misal ini kan PC saya pakai ya. Kalau misal saya pakai PC yang di ruang sebelah atau di manapun gitu, jawabannya adalah bisa, selama server tersebut terhubung dengan jaringan yang kalian pakai untuk mengkonfigurasi server tersebut atau meremote atau mengutak-atik gitu. Nah, sebelum lanjut ya, saya pengen ngasih tahu gimana sih. Itu tadi kan servernya hanya PC biasa ya, PC. Sekarang kita akan browsing, atau saya browsingkan. Maksudnya saya browsingkan gitu aja. Nah, komputer server itu gimana sih komputer server ya? Magnifier saya tadi mana ya? Magnifier. Nah, ini Magnifier. Nah, di sini saya browsing komputer server 2 soket CPU. Sekalian aja saya browsingnya. Jadi biasanya komputer server itu bukan komputer yang sehari-hari kita pakai ya. Bukan komputer yang sehari-hari dipakai sama kebanyakan orang. Biasanya komputer server itu macam-macam sih, macam-macam tergantung sama fungsinya. Ada yang ini yang saya nyari buat kalian, ini yang satu MOBU tapi ada 2 soket CPU. Ini soket 1, soket 2. Jadi di dalam satu motherboard itu ada 2 CPU. Nah, ini kenapa sampai butuh 2 CPU? Jawabannya adalah karena nanti yang menggunakan server tersebut nggak cuma satu orang. Jadi yang pakai PC tersebut, misal contoh ya, saya kasih contoh aja. Facebook itu kan awalnya juga sama, sebuah PC dan PC-nya itu dijadikan server, di dalamnya ada filenya, terus sampai tampil Facebook, dan yang make Facebook itu kan nggak cuma satu orang gitu. Nah, kalau ya ada miliaran ya, kalau miliaran orang itu pakai Facebook bersama-sama, terus apakah kalau cuma satu CPU, RAM cuma 8 GB, apakah PC tersebut sanggup buat menangani 1 miliar user lah, katakanlah gitu, dan prosesnya berat-berat, ada yang upload video, ada yang upload gambar, dan lain sebagainya. Tentunya nggak kuat. Nah, inilah salah satunya kenapa ada yang CPU-nya lebih dari satu, dan macam-macam sih sebenarnya. Terus juga ada yang mana ya? Jadi macam-macam mana ya? Iya, saya ketik aja gini. Komputer server yang enggak 2 soket yang biasanya kebanyakan dipakai orang. Nah, ini biasanya itu ini yang dipakai NAS ya. Jadi NAS itu komputer server sama. Cuman di sini ini itu ada beberapa harddisk
entah 1 tera atau berapa, nanti dia dijadikan satu di PC tersebut. Gunanya ya dipakai buat nyimpen data, karena nggak cuma data satu orang, biasanya server kan seperti itu ya. Nah, kalau uh, kalian lihat ya, ini ada contoh yang uh, udah di rak server dan ini dipakai buat nyimpen nggak cuman satu website ya, ini banyak. Biasanya dipakai sama perusahaan jasa layanan hosting ya. Ini seperti ini biasanya. Ya, beda tempat, beda alat. Ini ada yang seperti ini yang Prolian, ini kayaknya HP ini. Ini sebenarnya saya yang pengen pegang yang ini. Ini kalau nggak salah sih merek HP, yaitu pengenalan tentang server. Jadi PC-nya itu sebenarnya PC sama seperti yang kita pakai sehari-hari, bedanya yaitu dikasih soket tambahan, soket buat hard disk, soket buat CPU, tergantung sama harga dan spesifikasi yang kalian butuhin. Intinya itu. Terus apakah ini bisa dipakai di rumah? Ya kalau kalian ada PC bekas dimanfaatkan jadi VPS juga bisa. Terus nanti dipakai buat apa namanya? Diibaratin seperti Google Drive lah. Tapi itu nanti konsepnya hanya sekedar satu rumah misal. Kalau yang pengen mewah dikit sih. Terus ceritanya tadi di di topologi saya ini tadi di Proxmox saya itu pasang Proxmox itu ada di IP 100.28 dan ini nanti akan diinstal ini ya. Kita coba buka karena ini terhubung ke jaringan lokal saya 192. Nah, ini port bawaan dari Proxmox itu adalah 8006. Nah, ini saya udah login ya, password usernya root, passwordnya admin kalau nggak salah itu. Nah, ini saya udah login di sini. Ini saya udah login dan ada banyak sih menunya, ada banyak. Yang pertama ini server ya. Servernya ini satu PC. Nah, di dalamnya ini saya sudah membuat sebuah 3 mesin virtual atau server virtual lah. Jadi ini PC-nya virtual. Kalau kalian tanya ini jadi saya bikinnya misal yang NAS dulu. Ini saya kasih mana ya? Biar untuk hardware. Jadi saya kasih untuk hardware-nya ini memorinya 4 GB, satu soket ya, karena PC-nya cuma punya satu soket CPU dan ini saya aktifkan semua 4 core-nya ke ini. Terus juga yang lain sama aja. Dan ini saya tambahkan hard disk satu lagi 400 GB. Kalau misal mau ditambahin tinggal di add aja, add apaan gitu peripheralnya. Nah, sekarang yang dibahas dulu mungkin ini kan Proxmox ya, tujuannya tadi buat bikin mesin virtual atau server virtual yang akan kita gunakan sendiri atau dipakai sama orang lain. Di sebelah kanan atas ini, sebelah sini, ini ada menu documentation, create VM, create apa ini lagi. Ini saya jelasin secara singkat aja. Jadi di menu create VM ini, create virtual machine maksudnya. Di bagian ini kita akan disuguhkan ya, dikasih menu buat membuat sebuah mesin virtual. Nah, di sini kalian node-nya ini pakai yang server ya, yang ini tadi server PKG bawaan. Terus mau VMID-nya berapa terserah kalian, mau standarnya. Yang jelas nanti kalau di sini ini di sini udah dipakai 100, 101, 102, kalian nggak bisa pakai itu, pakai yang lain kan ada banyak. Kalian kasih nama apaan, misal namanya adalah apa ya, CentOS gitu tadi. Ini
apa namanya, server yang nanti diinstal CentOS. Server server CentOS misal, CentOS. Nah, kita lanjut next atau bisa diklik di menu ini. Nah, ini kebetulan saya udah upload upload ya, eh, file instalasinya berbentuk ISO dari lokal, dari PC saya, bukan PC sih, dari laptop kemarin-kemarin. Dan ini ada Debian 8, 9, 10 dan FreeNAS yang CentOS masih kosong sih sebenarnya. Jadi bisa diinstal Debian, misal Debian aja ya, Debian. Tapi namanya CentOS. Ya apa-apa lah, ini buat contoh ya, ini Debian nanti, meskipun namanya CentOS. Kita next, hard disk. Nah, di bagian hard disk ini sebenarnya dikasih pilihan ya, ini mau dikasih hard disk berapa giga. Standarnya sih 32. Terus ini nanti bus device-nya pakai apa, SATA, IDE. Kalau nggak paham dibikin default-nya aja, ini SCSI aja. Terus next ada CPU, karena ini PC-nya soketnya cuma satu, ya udah satu. Core-nya ada 4, mau diaktifin semua atau enggak? Iya, tergantung kalian sih. Cuman eh, kalau misal kalian 4 selama ini virtual mesinnya nggak dinyalain, ya nggak ada masalah gitu. Nah, terus di sini memori RAM-nya, ini kan PC-nya sebenarnya 8 GB ya, PC yang saya pakai buat diinstal Proxmox itu 8 GB, dan kalian pengen ngasih berapa giga buat CentOS ini, ya virtual mesin bernama CentOS yang nanti akan diinstal OS Debian gitu. Terus networknya, kalau nggak paham ini lanjut aja. Kalau nggak paham ya, ini saya gedein lah, berapa ya? 4096 gitu, 4 giga. Oke, udah. Jadi ini ada, ini dicek rangkumannya udah bener semua. Kalau udah bisa finish. Kalau pengen langsung nanti dimulai setelah dibuat, ya udah ini dicentang finish. Kita finish aja dulu. Nah, tadi yang dibikin adalah ini 103 ya. 103. Terus, nah ini server CentOS ini ya namanya. Kalau misal kalian mau nambahin hardware, ini ada di menu add peripheralnya. Kalian mau tambahin apaan gitu, hard disk, DVD drive, network, FV disk, USB dan lain sebagainya. Ini kalau misal USB juga bisa. Jadi kemarin saya udah nyobain ya. Jadi PC servernya saya colokin flash disk dan emang terdeteksi. Meskipun ini di virtualnya, yang jelas nanti kalian bisa belajar sendiri kalau ke tahap itu lebih lanjut ya. Ini cuman pengenalan aja tentang apa itu VPS gitu. Nah, kemudian di apa ya, yang butuh apa lagi, kalian dijelasin apa ya? Yang penting ini option pilihan ya, pilihannya apaan. Dan kalau kalian tanya, sebenarnya di apa namanya, di PC yang saya pakai buat server ini ada KVM hardware-nya. Jadi ini mungkin kalau kalian coba di PC eh, yang kalian pakai di rumah, kalau nggak ada ini mungkin agak, mungkin lemot atau gimana ya, lag mungkin. Oke, lanjut. Ini ada menu konsol. Ini rangkumannya ini ya. Oke, kita nyalain. Bisa diklik kanan di sini. Ini bisa diklik kanan start, atau kalian bisa lewat ini menu yang ada di sini. Kalian buka dulu CentOS-nya, jangan jangan yang Debian ya. Server ini misal. Kita start. Nah, udah ya, udah jalan di sini. Kalau dicek di server TKJ mana ya? Ada. Saya lupa. Jadi ini intinya ini udah jalan. Saya buka lagi server CentOS. Ini udah jalan. Sekarang kita buka konsol. Konsol. Nah, ini nanti
tampilan monitor yang ada di apa namanya virtual mesin tadi yang kita buat virtual server itu kan ditampilkan di konsol ini. Ini lewat browser ya. Kalau misal pengen pengen full screen bisa sih diklik konsol di sini. Nah ini saya pakai pop up blocker ya. Nah ini bisa di full screen kan. Kalau udah full screen seperti ini kan rasanya kalian udah seperti di apa namanya di PC aslinya ya. Tinggal diinstal sama kalian seperti install Debian atau CentOS atau Ubuntu atau Windows dan lain sebagainya sama aja, tinggal install. Sebenarnya bacanya install mungkin ya. Tapi saya udah terbiasa sama install gitu. Bahasanya Inggris. Ini ada di Asia ya, tepatnya di Indonesia. Lanjut. Udah cuman itu nungguin diinstal sampai selesai. Dan nanti sebenarnya saya pakainya CLI sih. Sebentar, saya cek sambil nungguin ini ya. Ini kalau waktunya udah hampir setengah jam, saya skip bagian ini. Ya udah 26 menit. Jadi saya skip aja ya. Jadi maaf banget. Ini saya skip. Intinya ini udah terinstall gitu. Nah, saya shutdown. Kita coba yang udah terinstall ya. Debian 9 sama NAS aja. Debian 9 sama NAS. Sebentar kita matikan yang server CentOS. Matikan. Benar, saya reload. Apakah masih? Ya, kadang itu seperti ini. Kalau misal udah terlanjur instalasi, saya biasanya mematikan dari servernya. Jadi kita lanjut aja, langsung dinyalain. Jadi Debiannya kita start, Debian 9. NAS kita juga start, nyalakan. Jadi ini ada 3 PC nyala di dalam satu PC. Kalau lebih dari 3 PC, apakah bisa nyala bersamaan? Bisa, selama spesifikasi PC server kalian itu masih menyanggupi, intinya gitu. Dan kalau kalian ngomong spesifikasi, pastinya berhubungan dengan harga. Nah, jadi silahkan dikalkulasi sendiri. Terus untuk bagian NAS ini masih ini udah terinstall ya, masih booting. Untuk Debian, nah ini udah, Debiannya adalah stretch, loginnya ini Debian 9, passwordnya admin. Kita cek IPA. IPA kemarin saya pasang di 27 ya. Ini kalau nggak salah sudah saya install web server sih, pakai Apache 2. Kita cek ya, 192.168.100.27. Kalau ini nggak saya utak-atik kemarin, harusnya sih masih bisa, karena kemarin saya install banyak banget. Nah ini ya, ada di IP 192.168.100.27. Ini yang ada di server Debian 9. IP-nya Debian 9. Misal saya tulis di sini. Ini tadi ceritanya server Debian, ini Debian 9 ya. Debian 9. Ini ada di dalam si Proxmox. Mana ya? Ini kita kasih ini ETH-nya, Ethernet-nya tadi ETH 1-nya adalah 192.168.100.27 kan gitu. /27. Ini IP-nya ada di sini. Nah, yang ini ceritanya katanya tadi saya pakai NAS ya. Jadi ini adalah servernya, saya pakai buat free NAS. Nanti ada di IP berapa juga kita belum cek ya. Saya lupa. Kalau nggak salah ini di HCP.
Dan ini tadi udah diinstal servernya, ini bentuknya virtual dan ada di dalam satu PC ini. Bentuknya server Debian ini adalah virtual, sama seperti ketika kalian pakai virtual box. Mana ya? Ini ya. Nah, ini benar ya, udah 100.27. Terus yang FreeNAS ini ada di 100.28. Ini udah selesai booting ya. Udah selesai booting dan menunya FreeNAS ini ada ganti network interface ini, address-nya nanti ada di berapa, DNS-nya berapa gitu, gateway-nya berapa dan lain sebagainya. Ada reboot shutdown. Nah, ini intinya di 100.22. Kita coba cek, ini pakai DHCP kalau nggak salah. Jadi 192.168.100.22 kita buka. Nah, ini adalah FreeNAS yang ada di komputer itu, komputer server tadi yang bentuknya virtual. Login. Ini ya. Jadi ini saya udah login. Ini yang biasa dipakai. Ini sebenarnya juga bisa difungsikan seperti Proxmox, tapi terlanjur saya pakainya Proxmox ya udah. Ini di skip dan lebih gampang Proxmox sebenarnya daripada ini, tapi beda orang beda ya. Dan ini tadi yang di 27, jadi ini beda PC ya. Beda PC tapi PC-nya nggak nyata dan itu ada di dalam PC yang tadi saya kasih lihat video video itu video servernya. Kalau misal ini kan masih aktif ya, katanya kan ini di dalam server. Ini coba, ini saya close, kita buka lagi apakah ini masih jalan gitu. Nah, ini masih jalan ya. Ketika Debian 9 ini saya matikan, shutdown, connecting, nah udah mati ya. Harusnya ini Debian 9 udah mati ya. Debian 9 konsol bener mati ya. Nanti bisa di start lagi. Harusnya yang di sini tadi ada di IP 100.27. Ini ketika dibuka nggak akan ada isinya gitu. Nggak akan ada isinya. Nah, itu muter. Coba biar jelas kita buka tab baru. Nah, ini nggak akan jalan ya. Ini muter. Nggak ada. FreeNAS juga sama. Seperti itu. Itu pengenalan singkat tentang virtual private server dan ini apa hubungannya dengan hosting dan domain. Hosting dan domain di materi AIJ ya, ASJ. Hosting tersebut kan biasanya kemarin yang saya jelasin kan ada share hosting yang udah kalian pakai kan, share hosting. Sekarang lanjut ke VPS. Sebenarnya share hosting itu juga diinstal di sebuah PC dan PC-nya kan kalian nggak tahu gitu. Intinya kalian hanya bisa menggunakan si panel itu bareng-bareng gitu. Dan di dalamnya ya intinya bareng-bareng si panelnya kalian pakai sama-sama tergantung konfigurasi kalian. Terus kalian belum tahu yang kemarin saya pakai hoster.co.id itu, kalian belum tahu bahwa itu adalah PC yang kalian nggak tahu itu PC-nya nyata atau VPS. Itu yang jadi pertanyaan dan kemungkinan itu adalah VPS. Kemungkinan karena jarang banget biasanya itu kalau yang dedicated mahal ya, masa mereka mau ngasih satu buah PC hanya untuk kalian sendiri buat share hosting kalian, itu jarang. Makanya pastinya itu VPS, diinstal OS-nya adalah CentOS biasanya kalau si panel CentOS. Kemudian CentOS nanti PC-nya kan ada speknya ya, sesuai hardware-nya tadi yang ada di sini. Itu yang nentuin
dari PC server itu kalian mau kasih alokasi VPS-nya berapa, itu tergantung kalian. Ini mau berapa giga hard disk, mau ininya RAM-nya berapa, prosesornya gimana, itu tergantung kalian. Terus apalagi ya, VPS. Nah, sisanya adalah dedicated server. Yang membedakan semua ini, misalnya Niaga Hoster, kita bukan Niaga Hoster ya, karena ini yang sering muncul. Hosting cloudnya VPS ya, ini udah cloud VPS ya, hoster aja hoster. Sama dedicated sebentar. Nah, ini adalah harga dedicated ya, server dedicated itu servernya Xeon. Ini kalau misal di googling, ini servernya pakai ini Intel Xeon kebanyakan. Misal ini yang dedicated, CPU-nya 4 core 8 thread, kecepatannya ini, RAM-nya ini, storage-nya ini, jadi ada SSD 500 GB, SATA 2 TB, bandwidth-nya adalah 1 GB, bit per second, harganya adalah 2 juta per bulan ya, 2 juta per bulan ya, bukan per tahun. Ingat-ingat, ini per bulan, bukan per tahun. Dan sisa 100.000 buat kalian jajan. Tinggal dikali aja, ini 12 bulan, 1 tahunnya berapa. Apa sih keunggulannya dedicated server? Jadi dedicated server itu sebenarnya satu buah PC, misal satu buah PC gini, PC. Nah, PC seperti ini biasanya PC server ya, server bentuknya biasanya kita cari yang rak, cari yang HP aja lah, Rolian misal biar kelihatan keren gitu. Nah, biasanya kalau kalian dedicated, kalian itu disediakan satu buah PC seperti ini, itu khusus untuk kalian, nyala 24 jam dan lain sebagainya. Ini kalian yang pakai PC-nya itu ada di servernya si hosting gitu, di ruangannya sana. Kalian nggak perlu takut nanti kalau ada pemadaman listrik, koneksinya gimana, nggak perlu takut. Intinya kalian udah tinggal pakai PC ini 24 jam nyala terus. Tergantung kalian di dalamnya mau diinstal OS apa. Kalian bisa install OS-nya apa namanya, Debian, CentOS dan lain sebagainya. Ini terserah kalian. Kalau dedicated, keuntungannya adalah PC ini kalian yang pakai sendiri, mau dipakai buat apa gitu. Kalau misal kalian pakai nanti di dalamnya diinstal VPS, ya sah-sah aja kalian yang pakai. Intinya itu. Ini keuntungan dari dedicated server. Tentunya ya, kalau kalian pakai yang dedicated, kalian harus punya skill buat konfigurasi PC ini sendiri. Misal kalian harus install web server atau cPanel, itu kalian install sendiri. Kalau misal kalian minta yang benerin itu si penyedia hostingnya, nanti ada biaya tambahan. Biasanya sih gitu. Udah itu ya. Ini gambaran tentang Proxmox, tentang VPS, Virtual Private Server. Jadi apa yang udah kalian pelajarin dari kemarin, hosting dan domain? Kalau domain kan kalian udah ngerasain sendiri, hosting mungkin kalian yang masih agak bingung ya. Ya udah 40 menit. Jadi materinya itu kurang lebihnya nanti bisa kalian browsing. Kalau misal kalian nggak paham, mungkin karena ini materi baru, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Saya sendiri juga awalnya nggak paham.
ini materi apaan, ini bahas tentang apaan. Yang penting kalau misal kalian ada kemauan buat belajar, tentunya pasti bisa, meskipun susah, tapi saya yakin bisa. Eh, Apalagi saya rasa cukup ya, cukup. Nanti kalau misal kalian ada yang nggak paham, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, atau kalian bisa WA lewat Japri lewat WA atau lewat grup ya. Udah itu aja materi kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.